Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru-baru saja kita bersama-sama menghadap kepada Allah dengan salat subuh. Semoga apa yang kita hadapkan ini dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhirnya kelak akan menjadi salah satu daripada bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Salawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk kita semuanya, jadikan sebagai contoh, jadikan sebagai panutan dan teladan di dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi di dalam kehidupan beragama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dari beberapa kajian terkait dengan akidah dari salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Kafi. Kenapa sampai saat sekarang ini rasa-rasanya kita masih cukup? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Kafi yang memberikan kecukupan itu kepada kita. Allah mencukupi dengan memberikan keinginan-keinginan kita. Ada hal-hal baik yang kita inginkan, Allah cukupi itu. Dan yang kedua, Allah mencukupi keinginan-keinginan ini, di samping juga Allah menjauhkan kita dari hal-hal buruk yang kita takutkan. Pak cebeneng ngede kagaya rodua ero deki gagok kue. Angka deceng ya cinai. Si bawang kagaga ya kita orang. Yang bisa mencukupi kita semua dari situ adalah Allah. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alaihissallahu bikafina abdah. Bukankah cukupmu hanya ada di tangan Allah? Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, sebagai kelanjutan bahwa ternyata Allah mencukupi kita itu dengan penuh kebijaksanaan. Songkok yang ada di atas kepala kita masing-masing ini bagaimana caranya sampai? Itu penuh dengan kebijaksanaan.
Setiap suap nasi yang kita makan itu penuh dengan kebijaksanaan Allah di dalam mencukupi hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah ingin mencukupi hambanya bukan dengan memberikan ini uang 100 juta. Tidak dengan seperti itu. Tapi bagaimana Allah mencukupi hambanya, Bapak Ibu sekalian? Saya kembali bahwa cara Allah Subhanahu wa taala mencukupi hamba itu dengan penuh kebijaksanaan. Dia mencukupi seorang hamba melalui hamba yang lain. Tercukupi keinginan-keinginannya, kebutuhan-kebutuhannya melalui si B. Ya kupung Allah Ta'ala tu maka ada napak ganar kupung Allah Ta'ala. Dia tidak berikan uang banyak, tidak. Itu untuk apa? Supaya kita ini ma'asyiral muslimin satu sama lain saling menjaga. Orang-orang yang ada di sekitar kita, sahabat-sahabat kita, bahkan orang yang tidak kita kenal pun, itu Allah bisa menjadikan jalan kecukupan bagi kita semuanya. Seorang anak ma'asyiral muslimin, Allah mencukupi kebutuhan anak melalui orang tuanya. Anak ini belum bisa berbuat apa-apa, dia penuh lemewelena, maka diberikanlah hati kepada orang tua untuk tidak berpikir mau berikan berapapun setiap saat. Diberikanlah Allah memberikan rahmat kepada orang tuanya sejak dari lahir, tidak pernah berhitung, membiayai sejak keluar dari rahim ibunya. Siage gana napasu denang kanai rekingir. Itu hikmah Allah. Gangka mapa sekolah. Bahkan diberikan Bapak Ibu sekalian ingatan untuk tidak mengingat kesalahan-kesalahan anaknya supaya dia selalu memberikan, supaya dia napajati, karena anak ini belum bisa apa-apa. Jadi kalau kita ingin merenungkan betapa cara Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kebijaksanaan, bagaimana kita tercukupi ma'asyiral muslimin, bukan karena semata-mata karena kita mampu, karena kita banyak ilmu dan seterusnya. Bagaimana bawahan tercukupi dengan atasannya, bagaimana seorang pembantu tercukupi dengan majikannya, demikian pula sebaliknya. Bawahan membutuhkan atasan, terlebih-lebih atasan membutuhkan bawahan. Itu untuk apa Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Agar kita saling membutuhkan. Ketika kita saling membutuhkan, pasti di situ akan lahir saling menghormati. Karena kalau kita tidak membutuhkan seseorang, lihatlah di jalan-jalan Pak, terutama di kota-kota besar. Kadang kita dengar, makan saya bukan dari kamu. Mana kayamu alasara natanya itu ikut pandri kak. Urusamu mursu. Minum saya bukan dari kamu. Tanya itu ikut. Kalimat-kalimat ini muncul karena apa? Yang dari tingkalinga makir tadi. Kita aja nih ya malasara. Ya kumandari mi tingkalinga dia nama rigaga. Asalatannya to ini, kamu bukan siapa-siapa bagi saya. Kamu tidak kenal saya ya. Ini kalimat-kalimat seperti ini ma'asyiral muslimin, bukan kalimat yang keluar dari mulut seorang yang beriman. Hari ini mungkin kita belum butuh. Coba pernah kita itu Pak sama-sama ditolong oleh orang yang sama sekali tidak pernah kita kenal.
Nyama pakai sak di koi tuluk kita. Saya pernah ditolong Bapak Ibu sekalian sampai sekarang. Melihat orang yang menolong saya, bapak-bapak dan ibu sekalian, namo tapana dek topana dek sampai sekarang. Peko carana yartena kiri po Allah Taala tulunga deu sisang. Kita semua tentu punya pengalaman seperti itu. Mendrenaya si kapala itu dah makanja tu dah kula walupai maniata sa angkapo yawa meni lutu kapala. Saya segera lapor ke supervisor penerbangan, saya lupa tas saya. Kenre tujuannya, saya tadi duduk di sini di ruang tunggu. Jalanlah pesawat ini ke runway. Laba kayai. Dan tentu itu karena kita bawa jamaah uang travel tentunya. Macam gimana pinadik? Kada rumah dari upama ki kai me perhati ya bismillah petanangi bawah ni ko dale ta. Tapi tetap aja ya tuh. Pesawat ini sudah ke runway, sudah jalan, pintu otomatis sudah tutup. Tapi dia tetap berhenti kurang lebih 5-10 menit. Datanglah segerombolan Bapak Ibu sekalian landai kapal. Oto tentara si Tinro kami nak cek dek 5. Menyala lampunya Bapak Ibu sekalian, begitu datang dibukakan pintu, ternyata Bapak Ibu sekalian yang diantar adalah tas saya. Ternyata yang diantar tas saya, Pak. Dia adalah kepala keamanan otoritas bandara Jeddah. Langsung pasampungi sandala sepatu neoloku hormat. Angka je pungga tapak angkai tasata melo pamitin atau panagiling alinan noya. Jadi jangan anggap bahwa liga perlu kokidi. Pede batu ai tahu pede mega tahu na perlu. Pede sogi tahu itu, pede mega di na tahu itu, pede mega tahu na perlu. Mereka yang hidup Bapak Ibu sekalian di kolom dimanapun, saudara-saudara kita yang tidak senasib dengan kita, itu nasi kata nak perluang itu. Jadi jangan pernah melihat bahwa butuh saya kepada seseorang tidak seberapa, tapi lihatlah kebutuhan seseorang kepada saya tidak seberapa. Dia nasi kata perlu boleh koyak Pak, tapi liba egan nawa perluangi okoidi. Semua orang begitu. Kebutuhan bapak-bapak dan ibu sekalian kepada saya sendiri ini tidak banyak. Tapi betapa banyak kebutuhan saya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya kumakani ro paranga pahangero. Bapak-bapak dan ibu sekalian pasti kita semua saling menghargai. Tapi kalau sifat merasa bahwa saya tidak butuh kepada siapapun, maka disitulah tidak ada Bapak Ibu sekalian penghargaan. Zalim itu Pak, jangan buta. Dan janganlah kebutuhan orang lain terhadap kita Bapak-bapak dan Ibu sekalian menyebabkan kita menghinakannya. Bawa hakku meja itu. Ini pasar rikum itu boleh. Inilah yang Allah tidak mau. Bahwa kebutuhan kita itu Allah Maha Bijaksana. Kecukupan kita melalui hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Pedemik itu mancaji punggawa, pedemik toto ya orang dukuki. Ya mu pitea. Ya mu todoa. Inilah yang Allah tidak mau ketika manusia tidak saling menghargai. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan zukhriya. Apa kata Allah?
akulah yang membagi-bagikan hidup ini untuk kalian. Aku yang membagi-bagikan hidup ini, bukan siapa-siapa. Aku yang bagikan dengan penuh kebijaksanaan. Aku yang membagikan kekayaan. Pak Cibening itu Pak, bila-bila mana ngasih ta, kita saja yang ada di dalam masjid ini dikumpul semuanya. Engkau mulai ranking, oh kekayaannya ya mana, ranking mana? Gapaga? Tengah ke depan Allah Ta'ala, nayak itu bagi aku. Jadi tentu, ya kui pahang ini gapak bagi. Ada peda-peki ko meloki, mega bagi ta. Mako memang ni gamarap, ya tu mega bagianna. Nah kada puang Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatidun. Aku yang bagikan itu semua di dalam kehidupan dunia, saya bagikan semuanya. Ada yang dikasih kekayaan, ada yang Allah yang bagikan jabatan, kekuasaan, Allah yang bagikan keahlian. Pokoknya aku yang bagikan semua itu. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Dan aku pula yang memuliakan yang lain atas yang lain. Aku muliakan yang lain atas yang lain dengan harta. Ya memang bagi, tapi diku pada-padai. Ada yang saya muliakan dengan kasih yang banyak dia. PGG malingi. Mirita itu kena tak lupa mak bantu monggah. Jadi kui pahangi maka dan ninggal mak bagi tawa atas ekue mege gana leki. Iku dene isang alepa. Ada yang diberikan jabatan tinggi atas yang lain jika dibandingkan dengan yang lain. Untuk apa bapak-bapak dan ibu sekalian? Allah mengatakan liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, agar supaya kalian saling membutuhkan. Nampai itu Pak Deni Pak pada supaya kita semua saling membutuhkan. Pak Cibenengi pada mana kita wata Pak ay. Tidak enak dunia ini kalau sama-sama. Kotone aja ro nyaman aku magi nampai menyaman nasabak de na pada. Cibengi te pada tinaringi pung Allah Ta'ala. Sekali lagi butuh kita itu sampai dengan penuh kebijaksanaan. Luar biasa yang maha mengatur ini. Untuk apa Allah mengangkat satu dibanding dengan yang lain? Dari segi harta, kekayaan, anak, semua dia pada Pak. Dia pada anak tak kata dega anak kata si dimi anak kata si lalu dan kata 5 anak. Yes ya anak tamatu 5 pada Pak. Ye. Di sini pada dalek anak. Masya Allah, betapa bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam memberi. Cik di watan pulai, cik di ambuk pulai, beliau sia kidona. Engkau maka cepat, maka lintang, kau maka batu, kau maka kutung, kau awe. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Satu sama lain tidak sama, bagiannya tidak sama, pangkatnya tidak sama, anak-anaknya pun tidak sama. Untuk apa? Agar kalian saling membutuhkan. Seorang dokter Pak, ya itu na tu dokter kami kata malasa. Pak aja nih dokter ahli kau dikata kata na palasa ipo ngalata. Nah turuk pun ngalata. Pede mege dokter ahli ay menganggur ya ye aling ilasay. Nalo aku dokter ahli. Orang sakit butuh dokter. Terlebih-lebih lagi dokter butuh orang sakit. Allah ingin mengaitkan kita semua bapak-bapak dan ibu sekalian tidak terpisah agar supaya apa?
agar supaya bapak-bapak dan ibu sekalian kita saling membutuhkan. Sekali lagi, kita jangan buta, Pak. Hanya orang yang zalim yang menganggap dirinya tidak perlu kepada orang lain. Zalim itu, Pak, tahu takabur, tahu borok. Itu orang takabur, Pak. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang saya ceritakan tadi ini terkait dengan Allah mencukupi dari segi lahiriah. Allah berikan harta, Allah berikan kecukup materi. Itu adalah kecukupan lahiriah. Kecukupan ini kalau kita miliki, ini tidak membuat kita mulia. Ketika nagan nak paberin apa Allah Taala, kai pakai mahkota digan itu tidak membuat kita mulia. Tapi ada kecukupan yang membuat kehidupan kita ini mulia, adalah kecukupan batiniah. Kalau jabatan, Allah pun kasih itu kepada orang-orang tidak beriman, non muslim. Ya kau pangkat jabatan aja mau tak masalah ada. Nah mau tahu masalah yang mulai turuntuhi. Maka Allah melarang itu, Pak. Sampai Al Hasanul Basri mengatakan, saya menemukan dalam hidup saya 70 sahabat Nabi. Al Hasanul Basri ini, Pak. Saya sempat menemukan 70 sahabat Nabi, tidak satu pun gembira dengan dunia. Aja mau tak hebat lah dah tasak di komatan ri on rota aja tasalah dah le hebat komege di tanah Sabah. Allah pun kasih itu kepada Firaun, kepada Qarun. Namun na sampaja tahu maki ka tahu mega pitau di nang kana sampaja ne di nama magi na mega tawana na ini. Karena memang itu tidak terhubung dengan surga. Tapi kecukupan yang sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kecukupan yang terhubung dengan surga. Allah berikan kepada kita keikhlasan. Pak Isang itu, Pak, keikhlasan bertingkat-tingkat. Ada orang keikhlasannya sampai 1 juta, bahkan 2-3 juta. Ada orang keikhlasannya 2.000. Kecil dengan pole. Ikhlas sekali nih 2.000. Pak Magampa tuh ikhlas kok 2.000. Jadi asa itu ketika keikhlasan, berapa nilai keikhlasan saya? Katona ikhlas kayak kuasa jumai 50 sebu sana Cilengan. Katalah 100 sebiak keikhlasan saya sudah alhamdulillah. Kalau Allah sudah memberikan kecukupan ikhlas hingga akhirnya di dalam berkorban, di dalam berbuat tidak lagi ria, itu kecukupan akhirat. Jadi jangan hanya kita berharap kecukupan dunia. Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kecukupan istiqamah. Ya sange kecukupan istiqamah, oh ya tahu memang dia sudah diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak kembali melaksanakan perbuatan maksiat. Itu kecukupan batiniah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada lidah ini kecukupan untuk senantiasa berzikir, sibuk dengan menyebut nama Allah, agar dia terjaga dari kalimat-kalimat yang sia-sia. Paye timutanya paye sieso bawa me yokimana sinin na pure na pau. Apalagi ni komelo yokimana sinin na pure ipau saja kita hidup. Capu eta si ipanca jidawa. Kira-kira berapa di antara kalimat itu yang mendatangkan pahala? Gapa kajik masuk tak bulu-bulu.
Ada berapa persenkah apa yang kita ucapkan itu berfaedah, memberikan manfaat? Kalau Allah sudah berikan kepada seseorang zikir, Bapak Ibu sekalian, di namanya na pautimun na tu di nama nana. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang nang katau manana biasa na tu Pak Beli ya. Kita bahan nih Pak. Yang katau liwa nana nama cerita tanai. Tak lebih baik magalaki meringkalingan aja atau ya cerita. Kita mimpa. Iya nang katau may gananre pasti merepat jambangnya tuh. Iya nang katau mega cerita mega cerita mega bal. Jadi beruntunglah Bapak Ibu sekalian. Satu pemberian Allah, kalau mulut ini kita sudah mampu mengendalikan. Oi bahaya kau pawisana ya gagal. Ini hanya sia-sia. Berat pertanggungjawabannya ini. Yang kekeng cerita tahu cerita jana teh bahkan namo manasa tahu maka diam. Nakan naki pakuta nama tu ko surimun. Mato sini ko kapau-pau to mak dio to. Ni man aja ya Rasulullah agau piga usalama nakada nabi ta kuffa alaika lisanak. Kendalikan apa yang kau mau ucapkan. Hanya muka pau-pau. Allah cukupi kita dengan tauhid sehingga kita menyembahnya tidak dengan syirik. Karena banyak orang yang menyembah Allah juga melakukan kesyirikan. Ya naria sama padu. Allah berikan kepada kita zuhud. Itu semua kecukupan batiniah. Esange zuhud Bapak Ibu sekalian, kita tidak lagi punya keserakahan, kita tidak serakah. Allah berikan kepada kita maaf, magampa ya dampeng itu. Pak itu sesaki Pak, ya kodena masih ya dampeng itu. Tu masih satu kuti ngerangi salana tahu. Kada de, peku bateku mantu. Semakin lama kita mendendam, yang tersiksa yer tawero dipikir ke memanitin rona kamu pilih tali mapengnya lewe asik kasoro de namelanya peringar iya je biasa mana ai ngeri moko tu matu ni ga masesa. Ternyata orang yang tidak bisa memaafkan cepat, maka para ulama mengatakan berikan maafmu cepat agar engkau tidak memakan waktu lama terluka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah telah mencukupi kecukupan lahiriah kita. Dan alhamdulillah subuh ini Allah pun telah memberikan kepada kita kecukupan batiniah. Kecukupan lahiriah untuk kita hidup di dunia. Kecukupan batiniah untuk kehidupan kita selanjutnya nanti di akhirat. Saya ingin menutup pengajian kita Bapak Ibu sekalian, lebih khusus terkait masalah Al-Kahfi ini dengan sebuah hadis yang sudah pernah saya sampaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, tafarrag li ibadati." Amla'u sadraka gina. Wahai anak cucu Adam, atung-atungan ngibawan ni maka siya. Pasti upak gana kaku. Jadi kung katau din na melo gana pa. Pakasiyan na masali. Argeng katau makan ni gagagana na di pa na may gana. Korupsi pasti pakasiyan na sala itu. Tafarrak li ibadati amla usadraka gina wa sudda fakrak atung-atungang ibawan ni makasiyong upak generakko wa sudda fakrak utuk-tuka ko at dingin nasabari nasu sala duin pamega tu tau pa mega sa polana tapi mega tola la salana dina tisap
pala. Kata ku rita dina desa nasiaga, tapi Allah tutup pintu-pintu miskinnya. Kemana itu anak-anak di mana? Jangan kata mereka dina kemana itu anak-anak? Lengi jamba-jamba, lengi lesakala leng kemana kan ilala bulan? Capu dina. Kepuang Allah Taala, tafarrag li ibadati, atung-atung ngibawan ni maka siwengi upak ganakaku. Saya akan tutup pintu-pintu miskinmu dan akan kuberikan rasa cukup di dalam hatimu. Sekali lagi, lapar yang tidak pernah kenyang adalah laparnya hati. Dia kuatit tamaliwasa tu pak, dia namanya ganat. Ini nak kepak Allah Taala ku makanja pak kasiamu, aku berikan perasaan cukup di dalam hatimu. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada 1-2 penanya, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang telah kita dengarkan tentang bagaimana Allah mencukupi hambanya dari segi kebutuhan lahiriah tadi melalui dengan kebiasaan Allah dari yang lain kepada yang lain. Yang saya tanyakan di sini, apakah Allah di dalam memberikan kecukupan secara batiniah yang terkontak dengan akhirat surga sama dengan pada saat Allah memberikan kecukupan hambanya dengan penuh kebiasaan tadi? Artinya bagaimana Allah memberikan kecukupan secara batiniah? Apakah sama caranya Allah memberikan kepada hambanya tentang kecukupan lahiriahnya? Terima kasih Ustaz. Ya, kalau kecukupan lahiriah yang telah dikatakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kebijaksanaan itu sampai kepada kita. Allah tidak langsung memberikan ini uang 10 juta, tapi kecukupan kita itu datang dari berbagai arah. Engkau tahu Bapak Guru, carata pengelolaan keuangan, peko carata mah bisnis begini seterusnya. Nah, bagaimana dengan Bapak dan Ibu sekalian, kecukupan batiniah seperti halnya tauhid? Di mana didapatkan ilmu-ilmu begini? Ilmu zuhud, ilmu istiqamah, sunnah. Selalu ingin menambah ilmu-ilmu bermanfaat. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah diperdengarkan ketika kita salat, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yudakhilu man yasha'u fi rahmati. Semua sifat-sifat yang sifatnya pemberian kecukupan yang sifatnya batiniyah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ia ya punanya natung katuda makwai Pak Beri nanya runtuhi. Ada keinginan untuk memahami, mendalami ilmu agama yang bermanfaat, itu adalah rahmat. Maka watan na jame tau dena runtuh pia kagay. Mawatan ustaz Allah paja nali warajin aja macam. Jadi yudakhilu man yasha'u fi rahmati. Apakah itu istiqamah, apakah itu tauhid, apakah itu jiwa pemaaf, apakah itu sunnah, kesemuanya itu adalah rahmat. Buktinya bahwa kecukupan batiniah itu adalah rahmat. Begitu banyak bukti Bapak Ibu sekalian. Nabi ta bagaimana ingin mengislamkan pamannya Abdul Muttalib, batina talimelo pasalangi supaya ikut mengucapkan kalimat tauhid. Kul kalimah, katakan satu kalimat, la ilaha illallah. Kalau engkau mengucapkan kalimat ini, ia pematu ma pengoloang ko mewai ko yolona puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi de innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberi
petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Nah, seperti itu. Akan tetapi bapak-bapak dan ibu sekalian, terkadang juga bapak ibu sekalian kecukupan batiniah seperti ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Kayak komaki itu palai aja natullah maring kalinga pengajar agama aja natu magur itu bukan seperti itu. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya bapak ibu sekalian, dia berikan kemudahan hamba itu untuk menemukan kebaikan itu. Kedepe komaki itu Pak Birimo ya sange nyama aja nape itu makasih wiang toto kutuaran ya, tidak seperti itu. Ya kau anu makalaleang jangan menuduh Allah. Kadai nampai je ti ada upahan toto ku memang toto betul karena kau tu makadana toto yang kita kambing hitamkan itu adalah Allah. Jadi isapa irola langi pekko cerana na turun tu pamasi. Makin tali tu lo masih oh madaria maring kalinga madaria kasih mak baca-baca makwa dan seterusnya. Kan tetapi intinya Bapak Ibu sekalian yudakhilu man yasha'u fi rahmati. Ya sangi pamasi betul-betul elo ulle na to ngapuang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu pak doa ngati lau egan nagagawa di lau tapi ilalan na Fatihah taliyam itu pamase hidayah. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Menyangkut tadi tentang kecukupan lahiriah dan kecukupan batiniah, apa hubungannya dengan ayat yang di dalam Al-Quran yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian tadi ada ayat juga disebutkan bahwa watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Betul ya. Bagaimana menghubungkan dengan tadi kecukupan lahiriah dengan kecukupan batinnya ini Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa hubungannya? Artinya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya inilah yang saya ingin tekankan tadi, poinnya di sini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bahwa kemuliaan itu jangan melihat dengan kecukupan lahiriah. Kita jangan Bapak-bapak dan Ibu sekalian lupa diri. Nah, kada pun Allah Ta'ala wala tamuddanna ainaika ajamona sulla matamu mita itu mega kan. Iya. Wih hiba. Iya kepagakan. Jangan pelototkan matamu. Bunga-bunga miro. Lenyak mayar matu. Coba Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi bagaimana Allah menyandingkan dunia ini dengan akhirat. Allah menyandingkan dunia ini dengan akhirat melalui sebuah hadis, dunia tidaklah dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat seperti samudra yang sangat luas. Masukkan jarimu kemudian angkat, celupkan jarimu kemudian angkat. Air yang tersisa ini itulah kenikmatan akhirat. Sementara yang ada di jarimu itu adalah dunia. Air yang ada di jarimu itu adalah kenikmatan dunia. Jadi sebanyak apapun kenikmatan dunia, ini hanya yang basah di jari. Dan yang kedua, air yang ada di yang ikut bersama jari telunjuk jari ini Bapak Ibu sekalian bertahan berapa lama? Siaga tanah tahan angka satu mak dia si teti, tapi berapa lama bisa bertahan? Inilah yang Allah masuk inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang-orang yang bertakwa tentunya Bapak Ibu sekalian dena sulla matana kulino, karena yang dia lihat adalah samudra, lautan, kenikmatan yang tidak bertepi. Ya melot ya lagi ya mari cace deh. Kayak itu natasi akhir digapak gangkan.
Maka tadi dikatakan bahwa Allah memberikan kecukupan lahiriah. Air yang ada yang ikut dalam satu kali celupan ini Allah cukupi. Alangkah naifnya bapak-bapak dan ibu sekalian, kota liya mimelo dari pasulaka mata yewe wai emak dia oke jari-jari tai ke kata labirang ya remana kita cina ya kolino angka mana nih na cina ya mana tolino tapunai, tapi Allah tidak berikan hidayah. Jumpa ni mata naseng kopi tu lengal-lengal dia pernah sampanya ke kata labirang ya upan nang kalabirang ngiro wakiro nanya sampajang damai abura ki sija malah satongan itu ulawat tamah kilo-kiloang angka mana ni agak-agak cina-cina yang mana teh oh to mak jijirang tapi dia nang kana kedo atita mak berjama dia tak sampanya ke kata labirang ya kota labirang mo pier mak jijirang ngiro abura lalu kisija wala tamutunna illa wa antum muslimun aja mau mati kode pamumadising ya kuti malah samopi makor aja lalu mau mati najin nama anak itu pak siapa pun itu apa ngata wala tamutunna illa wa antum muslimun aja lalu mau mati ku malah samopo abura ko sija mumadisi mau mati. Jadi tadi itu kaitannya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita ini adalah yang paling bertakwa. Saya kira mungkin sudah tidak ada lagi. Bapak dan Ibu sekalian, seperti itulah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini Bapak dan Ibu sekalian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya, berikan kesungguhan kita untuk senantiasa mengisi diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ladhi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.